Oke, halo teman-teman. Kedatangan lagi nih rakitan PC subscriber Tomatech yang ini kepunyaan akang-akang dari Bandung. Sebenarnya spek PC ini adalah spek PC yang mainstream ya dan juga cukup sweet spot ya di zamannya karena secara price to performance ini tuh semua komponennya dapat banget. Tapi ngomongin price to performance zaman sekarang, ya gitu deh ya, nggak akan relate dengan yang lalu-lalu lah ya. Jadi kalau ngomongin price to performance sekarang mah udah hampir susah untuk kita ngatain, ya ini bener bang, price to performance-nya dapat banget. Ya yang penting sekarang mah speknya lumayan bagus, budgetnya masuk, mereknya juga cukup terkenal ya kan dan bagus reputasinya, udah gaskan aja rakit, nggak usah muluk-muluk lah ya. Tapi di zaman sekarang mah ya udahlah ya, kita hanya bisa bersabar karena semua komponen itu udah mulai naik. Yang satu-satunya gak naik itu adalah gaji kamu, ya kan? Ya jujur aja, di sini siapa yang gajinya gak naik-naik? Udah setahun, 2 tahun, 3 tahun? Ya udah, mari kita langsung rakit aja PC mainstream ini. Baiklah, kita mulai dari soketnya. Udah pasti gak lain gak bukan, ya pakai AM4 yang umurnya sudah paling tua kali ya, tapi masih aja diproduksi. Karena memang secara performa masih tidak ketinggalan dengan yang soket sekarang-sekarang. Saya katakan PC ini tuh overall PC mainstream ya, karena memang secara spek keseluruhan yang dipakai itu bener-bener udah seliweran lah, banyak orang make, banyak orang yang pilih part ini gitu. Bukan tanpa alasan, udah pasti secara performanya juga bagus ya. Karena emang PC ini dulu tuh jadi standar kali ya, jadi standar PC masa kini. Tapi di zaman sekarang sih, ya mau rakit PC mainstream gini aja udah sulit rasanya. PC yang dulunya mainstream, mungkin sekarang bisa dikatakan nggak mainstream lagi karena harganya ya. Dulu kan dikatain mainstream karena memang secara harga dan performa itu bagus, tapi sekarang secara performa masih bagus, tapi secara harga yang nggak bagus. Itu dia kenapa sekarang bisa dibilang nggak mainstream lagi. Untuk mobonya ini pakai yang dari MSI ya, B450M A Pro Max 2. Ini mobo yang standar aja, nggak gimana-gimana untuk soket AM4. Ya bisa dibilang B450M yang low end lah. Untuk prosesornya ya udah pastilah, kalian bisa nebak. Kalau spek PC mainstream udah pasti prosesor juga prosesor mainstream, yaitu Ryzen 5 5600. Ini sih prosesor yang bisa saya bilang prosesor rajanya AM4 ya. Karena secara penjualan itu udah yang paling banyak mungkin ya, si 5600 ini. Oh ya BTW mau disclaimer dulu ya, dan juga sekalian mohon maaf saya kalau misal ada beberapa suara yang kepik gitu ya. Karena saya ambil video ini pas siang hari, pas memang lagi ramai-ramainya. Jadi ya misal ada suara-suara anomali mohon dimaklumi ya. Ini sudah terpasang prosesor, lanjut kita ke RAM. Nah ini nih salah satu part yang memang bikin harga keseluruhan komponen, enggak keseluruhan sih, hampir keseluruhan komponen tuh naik ya. Berawal dari ini nih, RAM. Sekarang pakai T-Create Classic. Ini BTW saya beli second juga ya, bukan beli baru. Karena kalau beli baru budgetnya nggak masuk teman-teman. Saya dapatkan ini di harga 1 jutaan. Karena emang sekarang udah lumayan susah nyari RAM second 8GB x 2 3200 mAh yang harganya itu di bawah 1 juta, kayak 800 atau 900 itu udah susah teman-teman. Kebanyakan yang jual itu di 1 juta lebih. Apalagi yang versi RGB itu di 1,2, 1,3, bahkan beberapa ada yang jual 1,5. Itu memang luar biasa, saking sulitnya ya mencari RAM second juga. Segitu second, apalagi baru, nggak tahu juga ya, aduh bingung saya makanya. Tapi di sini pemilihan T-Create sih udah kayak apa ya? Udah mainstream banget gak sih? Apalagi buat teman-teman yang udah lama ngikutin channelnya Tomatech, udah pasti kayak ya RAM ini lagi, udah kayak bosan gitu liatnya ya. Di zaman murah pakai RAM ini, di zaman RAM mahal masih pakai tim yang T-Create ini. Luar biasa banget ya, kayak setia gitu pakai tim T-Create. Ya gimana enggak sob? Memang RAM yang bagus sih secara secara overall gitu ya. Entah dari performa, entah dari harga, dan dari after sales-nya juga bagus gitu. Jadi ya kenapa enggak kita cintai T-Create. Tapi BTW selain dari tim, saya juga suka beberapa RAM dari Cleve. Tapi walaupun dari Cleve itu agak-agak mahal ya. Kalau dari yang murah itu saya juga suka dari Apecer Knox. Apecer Knox juga lumayan bagus. Saya suka dari tim itu karena pertama memang produknya bagus dan murah, kedua after sales-nya. Begitu juga berlaku untuk Cleve, tapi untuk Cleve itu nggak berlaku untuk harganya aja sih. Secara produk dan after sales, Cleve itu memang bagus juga.
distributornya kan Cahaya kalau nggak salah ya. Tapi harganya itu yang nggak sama kayak si Tim. Dia sedikit lebih mahal. Selain memang soket mainstream, prosesor mainstream, RAM mainstream yang udah beberapa kali seliweran, ini juga NVMe-nya mainstream sekali, yaitu Tim MP33. Ini berdua nih kayak jodoh gitu. Udah berapa puluh kali ini hadir di layar kaca Tomatek ya. Nggak kehitung udah. Ini pakai yang versi 512 GB ya teman-teman, karena memang 512 GB aja sekarang udah nyentuh 800 ribuan, apalagi kalau kita mau yang 1 TB. 1 TB kayaknya udah di atas 1,5 deh. Bahkan beberapa ada yang jual yang 1 TB itu di 2 jutaan. Sebenarnya storage juga adalah salah satu part yang kamu bisa korbankan sob. Bukan korbankan dalam artian kamu pilih yang jelek ya, bukan. Maksud saya adalah kamu korbankan kapasitasnya. Misal nih, kamu pengen spek PC yang bagus. Ya udah, kamu harus rela aja kayak ngorbanin storage kamu jadi kecil gitu kan ya. Atau kamu rela pakai harddisk dulu yang gacha gitu kan ya. Menurutku itu nggak apa-apa sih, daripada kamu ngorbanin hal-hal yang lain kayak misal prosesor kamu korbanin atau GPU kamu korbanin gitu kan ya, karena kamu butuh performa mereka. Jadi storage ini adalah salah satu hal yang bisa kamu korbankan harganya ya, sama CPU cooler mungkin ya. Kalau yang lain sih saya nggak menyarankan, apalagi PSU kamu korbankan nggak ya. Kalau storage nggak apa-apa kamu korbankan di kapasitasnya. Karena sih saya merasa storage itu bener-bener jatuhnya kan bener-bener tergantung kebutuhan pribadi aja ya. Ada yang butuh banyak, ada yang butuh ngepas aja, atau bahkan ada yang nggak butuh sama sekali mungkin ya. Karena 256 aja lebih dari cukup. Keperluan dia cuma ngoding, atau bahkan browsingan doang, nggak download atau main game apapun. Ya itu udah lebih dari cukup sih. Harusnya masang ini dulu anjir. Salah. Kita lepas lagi. Sekarang MSI ini pakai sistem yang kayak gini ya, bukan yang baut konvensional lagi. Setahu saya yang sistemnya screwless itu dari Gigabyte. Gigabyte walaupun mobonya yang seri low, dia tetap pakai sistem yang screwless. Sekarang MSI mulai mengikuti. Asus nggak tahu kapan. Dan ASRock ya. Oke, beres gitu doang sih. Simple. Harusnya semua mobo sekarang udah menerapkan sistem yang kayak gini ya. Apalagi bot-bot yang kecil ini saya benci banget karena memang susah masuk ya kan. Terlebih kalau kita si obengnya, magnetnya nggak kuat, sering jatuh ya, jadi gitu-gitu deh. Kayak sistem-sistem kayak gini udah mulai diterapkan walaupun di mobo yang versi low end ya, itu kabar yang bagus lah. Semoga kedepannya soket-soket terbaru semua sudah wajib menerapkan hal-hal yang seperti ini. Ya siapa yang nggak mau sih kita sebagai user dimudahkan gitu kan ya. Di zaman serba yang di zaman yang serba sulit. Di zaman yang serba sulit, kita wajib tentunya packing yang kayak gini ya teman-teman. Karena bukan tanpa alasan, amit-amit kalau suatu saat ada sesuatu, kita mau klaim garansi, itu mudah karena semuanya ada. Entah invoice, entah dus-dusnya, ada semua. Pokoknya dus-dus kayak gitu walaupun kelihatannya sepele ya, tapi saran saya tetap dijaga dengan baik aja. Ya masukin ke ke kardus mobo kayak gini, terus simpen, tumpuk di gudang, beres deh. Kamu nggak perlu khawatir. Ingin tahu part PC lainnya yang mainstream? Ini dia, part mainstream lainnya, yaitu cooler dari Thermalright Assassin X 120 Refined SE. Yap, ini sama apa ya? Sama mainstreamnya kayak si RAM, NVMe, Mobo, dan juga prosesor ya. Pokoknya judul video ini semuanya benar-benar mainstream lah, dan yang kita bahas semua di sini adalah hal-hal yang menyangkut pautkan dengan mainstream. Karena ya si cooler ini benar-benar sangat-sangat bisa diandalkan sih sob. Saya mungkin udah kesekian kalinya ya ngomongin cooler ini. Memang saking bagusnya di harga 250 ribuan ya kan. Ini benar-benar jadi opsi bisa dikatakan top 3 lah ya. Cooler di harga 250 ribuan. Karena selain ini saya bisa juga menyarankan dari Segotep FZ4 teman-teman, itu juga lumayan bagus. Satu lagi saya bisa menyarankan dari PC cooler RT400, itu juga sama bagusnya. Keunggulan dari Thermalright menurut saya adalah dari build quality dan juga pemasangannya yang mudah. Keunggulan dari PC cooler menurut saya desainnya yang cakep. Keunggulan dari si Segotep FZ ya itu performa dan juga dia udah ARGB. Kalau yang ini dan juga PC cooler yang versi murahnya itu belum ARGB. Kalau Thermalright ini sumpah sob ya, dari sekian banyak cooler, Thermalright ini yang sangat-sangat mudah untuk pemasangannya. Oh iya, kita copot dulu si bracket bawaan AMD-nya. Oh ya, kemarin kan ada sempat saya singgung kalau ada subscriber yang
minta konten rakitan PC ala-ala ASMR gitu ya sob. Dan beberapa subscriber memang pengen konten kayak gitu, saya bikin konten kayak gitu. Tapi banyak subscriber juga yang katanya jangan bang, lebih baik abang ngoceh aja ya kan. Selain memang nggak sepi, kita juga dapat ilmunya katanya sih gitu. Tuh kan ada suara anomali. Tapi beberapa juga orang berkomentar kalau katanya jangan bang, mending abang ngoceh aja. Selain memang nggak sepi ya kan, kalau ada ocehan abang, kita juga bisa dapat ilmunya bang dari ocehan abang. Ya sebenarnya saya ngoceh kayak gini kan bukan untuk tujuan apa-apa ya, karena memang untuk sharing aja gitu loh. Tapi kalau memang kalian merasa kalian dapat ilmunya dari ocehan saya, ya saya merasa senang aja sih. Karena ternyata walaupun saya ngoceh gak jelas, ada yang nangkep ilmunya gitu ya. Ya kalian berarti memang bagus lah dalam menangkap omongan orang ya. Padahal saya tuh banyak ngoceh gak jelasnya. Jadi ya emang selain loh kok ini lebih 1 sih? Wah, Thermalek ngasihnya 5 dong. Kelebihan. Jadi ya emang selain teknis ya, saya nggak punya ruangan yang kedap dan alat-alat yang mendukung untuk melakukan atau untuk membuat konten-konten ASMR. Ternyata banyak penonton juga yang memang ingin saya ngoceh. Jadi ya udah, saya ngoceh aja kalau gitulah ya. Walaupun laki-laki tapi bawel kalau kata gitu sih. Oke, mereka sudah terpasang. Lanjut kita pasang thermal pasta dari TF4. Sebenarnya kita mode X aja nggak apa-apa sih. Kalau mode X kayak gini kan cari aman ya. Nah, itu sisanya tuh digeser. Pasta ini kalau bisa teman-teman simpan juga untuk suatu saat, misal nih ya, ganti pasta itu prosesor saya bisa menyarankan setiap kayak kalau sering dipakai setahun boleh, tapi kalau jarang dipakai 2 tahun juga boleh. Kalau misal VGA juga bisa teman-teman pakai thermal pasta yang ini. Untuk VGA sih saya sarankan sama ya, melakukan reapply pastanya itu sama dengan prosesor. Misal sering dipakai setahun boleh, misal jarang dipakai 2 tahun boleh. Tapi misal VGA kalian masih ada garansinya, tunggu dulu sampai habis garansinya. Jangan nge-repasta sendiri. Mentang-mentang udah suhunya panas, langsung nge-repasta sendiri barbar gitu ya. Jangan teman-teman, itu akan menghanguskan garansi. Kecuali kalian ngelakuin repasta itu ke distributornya langsung. Karena beberapa distributor ada yang bisa melakukan hal itu teman-teman. Misal nih, kalian distributornya WPG ya kan. Kalian kontak ke WPG. Mas, ini VGA saya. Tuh ada suara yang malu-malu kan. Bukan malu-malu kayak shy gitu ya, bukan. Maksudnya malu, dia tuh lagi malu sesuatu gitu loh. Jadi ya mohon maaf ya kalau ada suara noise kayak gitu. Oke lanjut, misal nih kalian VGA-nya dari distributor WPG ya. Nah, kalian kontak aja ke WPG-nya, Mas atau Mbak yang cantik gitu kan ya. Kalau Mas mah nggak usah dipuji yang ganteng, Mbak aja yang cantik. Saya mau repasta dong VGA saya, ini. Serial numbernya ini. Kalian fotoin tuh si unitnya ya. Terus kalian kalau bisa sih kalian buktiin juga screenshot ya. Kalau memang suhu VGA kalian itu panas. Emang suhu berapa sih bang bisa dikategorikan VGA itu panas? Kalau saya bilang sih di sekitar 80-an lebih ya. Kalau masih di 80 ke bawah itu menurut saya nggak apa-apa. Kalian nggak perlu repasta juga. Tapi misal ada di atas 80 itu saya sarankan memang untuk repasta sih. Kalau VGA ya. Kalau prosesor di atas 90 baru kalian boleh repasta teman-teman. Tapi beda orang bisa beda preferensi ya. Jadi itu tergantung kalian juga menganggapnya bagaimana. Kalau saya pribadi sih seperti itu. Kalau VGA di 80, kalau prosesor di 90 itu. Nanti si pihak distributor itu bisa melakukan repasta tanpa kamu kehilangan garansi teman-teman. Itu free kok, biasanya free ya. Tapi semua balik lagi kepada distributornya. Dia kena charge enggak, dia ada tambahan biaya atau enggak, atau malah dia benar-benar ngegratisin gitu kan ya. Saya nggak tahu karena saya jujur belum pernah melakukan hal itu ya, kayak ke kontak distributor untuk nge-repasta. Karena saya sendiri secara pribadi nggak pernah beli GPU baru teman-teman. Saya tuh selalu beli GPU yang second, jadi ya udah otomatis dapatnya yang non garansi. Tapi emang pernah beberapa kali sih, beberapa momen saya beli GPU yang masih ada garansinya. Tapi sejauh yang saya alami, walaupun GPU tersebut ada garansinya, suhunya masih normal. Jadi saya belum pernah merasakan atau mengalami yang namanya nge-repasta ke distributor. Tapi kok abang bisa tahu sih distributor bisa nge-repasta VGA kita tanpa menghilangkan garansi? Ya karena pengalaman orang lain teman-teman. Itulah gunanya forum. Kalian join aja forum-forum. Terserah kalian di mana joinnya ya. Entah di Facebook, Discord, dan segala macam terserah. Karena memang fungsi forum itu untuk sharing, untuk berbagi. Oke.
Oke, ini udah selesai dengan motherboard ya kan. Lanjut kita ke casing. Oke. Nah, untuk casing yang dipakai ini adalah dari Astagfirullah. Sampai kapan dah itu selesai? Nah, untuk casingnya ini adalah dari Tecware Neo M3. Ternyata ini adalah casing yang compact banget. Kalau dilihat dari foto sih ini nggak compact-compact amat ya, tapi ternyata pas datang langsung ini compact banget teman-teman. Untuk melihat seberapa compact dia, teman-teman bisa lihat di sini. Ini adalah Mobo M-ATX yang punya 2 slot RAM ya. Lihat aja, hampir memenuhi semua isi di si casing ini. Gila kan? Ini compact banget, sumpah. Dia kayak apa ya, kalau bahasa itunya buntet gitu. Apa sih nama buntet? Ya pokoknya gitulah ya. Ini bener-bener dia pendek tapi agak memanjang ke atas, tapi nggak panjang-panjang banget, nggak tinggi-tinggi banget. Dan juga secara airflow harusnya bagus di sini karena dia udah pakai sistem mesh dan udah free 3 buah fan RGB. Jadi awalnya sebenarnya saya pilihkan casing Olympus C50 teman-teman ya. Tapi ternyata si pemilik PC itu pengen fan yang ARGB, yang nyala-nyala bisa diatur. Terus saya bilang, oh nggak bisa, kalau mau pakai fan ARGB itu harus nambah lagi budget. Yang mana fan ARGB termurah aja kan 40.000 itu satunya ya kan, yang si Olympus Beta F12 ARGB itu kan 40 ribuan tuh satunya. Kalau di Olympus yang C50 berarti otomatis minimal kita pakai 4 buah. 4 kali 4 kan 160 ya kan, itu lumayan. Belum lagi kita beli controller ARGB-nya ya kan. Nah jadi katakanlah 250-an untuk sebuah 4 buah fan ARGB dan juga 1 controller ARGB karena memang mobilnya belum support ARGB. Nah, di situ saya cari-cari lagi dong, casing mana nih yang free ARGB tapi di harga yang kurang lebihnya kayak si Olympus C50. Nyari-nyari ternyata nemulah si Tecware ini yang memang ini ARGB-nya juga udah umum ya. Dia punya apa namanya? Punya 3 pin ARGB dan juga 4 pin PWM. Jadi ini udah umum dan bisa dikonekkan ke RGB controller. Kalau secara speknya juga bilang dia gitu sih. Dia free 1 buah di belakang ya kan, 1 buah di belakang dan 2 buah di depan. Jadi harusnya kita bisa ngirit fan-nya, nggak usah beli fan lagi dan tinggal beli RGB controllernya. Kalau RGB controllernya di sini pakai dari Olympus Delta EH10. Ini RGB controller gini bebas sih teman-teman dari mana aja ya. Tapi rata-rata harganya memang di 100 ribuan. Ada dari Sewotep, dari Kumun, dari Olympus ini, ya pokoknya banyak lah RGB controller. Kita lepas baut yang satunya lagi. Kita lihat juga secara kabel manajemen. Wow, secara kabel manajemen ternyata cukup baik ya, karena ini cukup dalam di sininya nih ya. Di sini juga kita masih bisa numpukin beberapa kabel-kabel yang memang udah flat. Di sini udah flat sih ya, dia bagus untuk si front panelnya. Dan ya ini harusnya udah cukup sih. Kabel tisnya juga lumayan, lubang-lubang kabel tisnya juga masih dikasih beberapa. Ya harusnya ini memang masih standar lah ya, nggak pengap-pengap banget untuk seukuran casing compact. Karena memang sekali lagi musuhnya casing compact itu pertama kompatibilitas atau dukungan. Gila apaan tuh? Karena emang sekali lagi, musuhnya casing compact itu pertama dari dukungan atau kompatibilitas, kedua dari kabel manajemen yang biasanya memang sulit karena ya sekali lagi ada yang dikorbankan lah ya. Kalau memang casingnya kecil, udah pasti yang dikorbankan yang berhubungan dengan ukuran. Oke, mari kita masukin, tapi sebelum masukin mobo kita patahin dulu si penutup slot PCIe ya, karena ini takutnya nanti ngedamage ke si mobo. Kalau kita udah pasang mobonya, ini bakalan susah lagi nanti. Kita lepasin 2 aja karena kita pakai VGA yang standar, yang memang makannya cuma 2 slot PCIe. Oh ya, kita lupa ngelepasin baut-bautnya ini. Kita lepasin dulu baut-bautnya. Sorry ya kalau dari tadi ada suara tuk 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 kayak gitu. Nah kayak gitu tuh. Ya mau gimana lagi sob, tinggal di perkampungan. Emang sulit. Konten saya dulu inget banget ada bocah nangis ya kan waktu rakit PC. Nah konten sekarang ada yang lagi malu ketika rakit PC. Kapan selesainya sih, tunggu. Astagfirullah. Oke, kita lanjut masukin mobonya ke casing. Ada yang lupa. Ntar dulu. Ini woy yang kelupaan. Kayaknya kemarin nggak gini-gini deh. Kayak kemarin siang itu nggak taktuk deh. Tapi entah sekarang pas ngonten malah taktuk. Heran dah. Pas banget momennya.
Ya, ternyata ini sob yang kelupaan ya, si back panelnya ini harus dipasang dulu. Kalau udah kepasang semua, apalagi udah kecolok PSU, itu sih luar biasa PR-nya ya. Oke, sudah terpasang back panel, langsung kita masukin mobonya. Mari kita paskan dengan lubang-lubang baut yang ada. Kalau udah pas, tinggal kita baut aja. Misal teman-teman agak kesulitan ya kan, dengan adanya si dengan adanya si fan casing yang di belakang ini ya kan, teman-teman bisa copot dulu kalau memang merasa sulit. Udah pasti sih kalau memang belum sering ngerakit atau bahkan awal banget ngerakit, udah pasti fan casing yang di belakang ini akan menyulitkan kalian. Jadi saran saya dicopot aja dulu fan casing di belakang ini. Tapi karena saya tahu triknya, karena saya udah sering ya kan, jadi saya merasa nggak terlalu masalah dengan sudah terpasangnya si fan casing yang di belakang ini. Siap dah si paling sering rakit Bang Tomat. Bang Tomat memang si paling-paling lah ya, sorry sih sob, namanya juga sharing ya kan. Kadang ada tuh subscriber yang gitu, si paling-paling ya kan, namanya juga sharing. Gimana sih, kayak salah mulu apa yang saya ucap di mata kalian, heran. Oke, baut-baut sudah terpasang, saatnya kita masangin kabel front panelnya dulu ya. Kita lepasin aja dulu semua si kawat-kawat yang sudah terpasang di sini, karena biar nanti kabel manajemennya lebih bisa ditata lagi sesuai kemauan kita. Ini BTW fan-nya udah terpasang satu sama lain ya, entah dari PWM dan juga ARGB 3 pinnya. Nah ini kabel si ARGB-nya segini ya, padahal 3 fan, tapi udah kayak kelihatan banyak gitu. Padahal 3 doang nih. Sebenarnya solusinya ada sih teman-teman. Kalau misal teman-teman ngerasa ya ampun kita pakai 2 fan aja kayak ribet ya, yang di depan nih 2 fan aja agak ribet gitu ya, si kabelnya segitu banyak. Solusinya ada teman-teman, fan seperti Jonesbo ZA240 ini yang memang dia kabelnya cuma 1 doang, nggak banyak kayak... Apaan tuh tadi anjir? Agak kaget sih, tiba-tiba ada benda putih. Oke, ini yang terakhir dan udah kepasang semua kabel-kabel front panel, mulai dari front panel yang power, reset dan kawan-kawan, USB dan juga audio. USB 3 juga udah di sini. Nih. Lanjut kita ke perkabelannya, sekaligus kita masang yang namanya ARGB controller. Ini opsinya benar-benar tip banget teman-teman ya. Kalau teman-teman memang mau banget pakai yang namanya ARGB-an, ya pakai aja kayak gini. Kalau misalnya mobonya belum support. Tapi misal teman-teman nggak perlu ARGB, ya hal seperti ini nggak penting untuk kalian. Ini BTW sistemnya sudah magnet yang di bawah ini. Tuh, dia sudah magnet. Nggak akan jatuh jadinya. Kita pasang dulu ini kabel untuk si PWM-nya. Oke, udah terpasang. Kita butuh ini aja sih. Nanti ini kita colokin ke si cak fan atau sis fan ya, yang PWM 4 pin ini. Untuk sisanya nanti cuman butuh kabel power dari PSU aja, power SATA. Kita kletekin. Wow, mengkilap. Lanjut kita pasangin dulu si ARGB-nya ini. Mana nih ya? Oh, ini dia ARGB-nya nih. Kalau ini masanya terserah teman-teman mau di mana aja. Ya random aja. Kalau saran saya sih yang terdekat aja ya, biar nanti kabel manajemennya mudah untuk ditata. RGB terpasang, untuk PWM-nya juga kita colokin dan yep, udah. Lanjut kita taruh di sini aja kali ya. Tapi kok nggak cukup? Agak problem juga nih karena si fan kabel yang fan di belakang ini kabelnya kurang panjang. Jadi ngebikin si si kontrolernya ini dia nggak bisa di sini tuh. Nggak bisa ditaruh secara sempurna, jadi dia agak ngangkang gini loh. Ini agak ngangkang gini, jadi nggak bisa ditempel tuh. Ya udahlah, kita atur nanti aja kalau udah kepasang PSU-nya. Untuk PSU mainstream selain SPG Pylon, opsi yang termurahnya adalah ya ini, si Segotep BN550. Ini udah sering juga ya mampir di channel ini sejak kedatangan PSU Segotep BN series ini. Sebenarnya dulu tuh BN ada 650 dan juga 750 doang. Dan ketika hadir yang 550 watt, harganya juga cuma 500 ribuan. Iya 500 ribuan, bahkan waktu awal rilis tuh bisa 500 ke bawah. Itu bener-bener menggebrak pasar banget sih. Terlebih dia yang punya garansi paling lama di harganya teman-teman. Garansinya sendiri ini 6 tahun dari PTS Gear ya, selaku distributor Segotep di Indonesia. Secara harga dan kualitas sih ini bener-bener dapat banget sih. Dan kabarnya juga nanti Segotep ada PSU baru di harga 700 ribuan. Dan akan menggebrak pasar lagi seperti si Segotep BN550 ini. Jadi kita tunggu aja. Ada yang versi terbarunya sih sebenarnya dari BN ini, yaitu si
BNID ya, BN650ID, BN750ID. Yang mana yang 650ID itu highly recommend juga. Secara kualitas jeroan juga memang cukup baik yang si ID itu. Jadi memang Segotep sekarang sudah mulai banyak produk-produk mereka ya, produk-produk andalan mereka yang menjangkau kaum-kaum kere-hore ya, yang mana itu bagus sih ya. Kita mah kaum-kaum kere-hore suka-suka aja. Produk-produk yang murah bagus. Mari kita pasang. Kita awasin dulu kali ya. Oke, lanjut kita baut. Pasang 2 dulu sebagai pengunci. Oke, beres. Ini nih yang pusing. Walaupun cuma 3 fan doang, tapi tetap aja bikin pusing. Kita atur dulu deh kabel-kabel yang mau colok ke motherboard. Ini untuk CPU, kita masukin dulu ke bagian ujung sini. 24 pin mobo kita masukin ke bagian sini. Harusnya ini sih di sini. Cari untuk VGA. Oh, ini VGA nih. Kita masukin ke sini aja. Pasang-pasangin kabelnya. Celap. Oke. Ini nih agak susah nih di bagian si CPU ya, karena dia ada fan casing. Ini salah satu alasan kenapa kalian harus lepas fan casing di belakang ya. Karena pas bagian masang kabel CPU dari power supply itu agak sulit. Oke, semua sudah terpasang dan saatnya kita sekarang ke yang paling menjengkelkan, yaitu kabel manajemen. Aduh, ketemu lagi dah sama kandang ular. Bam. Untuk kabel manajemen saya akan skip aja kali ya, karena ini akan memakan banyak waktu dan pengambilan sudut kameranya juga agak sulit, jadi saya skip dulu. Baiklah, sudah beres teman-teman untuk kabel manajemennya ya. Memang tidak maksimal rapi, tapi setidaknya ini cukup tertata lah ya. Dan ini saya ingin ngasih catatan buat teman-teman ya, tentunya yang seorang perakit ataupun bukan seorang perakit yang memang mau rakit PC gitu ya. Masalah kabel tis teman-teman, ini kabel tis sangat-sangat penting untuk kamu ingat. Jangan terlalu narik teman-teman, alias jangan terlalu kenceng ya masangnya ya, sampai bener-bener habis gitu ya. Itu fatal banget menurut saya teman-teman. Memang kelihatannya kalau ditarik sampai habis tuh dia bakal ketat dan bakal rapih untuk kelihatannya, untuk looksnya ya, itu benar. Tapi ketahuilah teman-teman, di masa yang akan datang hal itu akan menyulitkan kalian. Contohnya kemarin saya ngebersihin PC subscriber tuh ya, dia tuh rakit di tempat lain, itu kabel tisnya kenceng semua. Jadi pas kita mau bongkar itu bener-bener susah banget. Kayak apa ya? Kayak kita masukin gunting itu susah gitu, gak ada celah sama sekali. Mau pakai pisau cutter juga agak-agak ngeri gitu, takut kepotong ya. Itu kan konyol, hanya karena kabel tis, kabel PSU kita jadi kepotong. Itu menurut saya sangat-sangat tidak masuk akal ya. Jadi saran saya ya, kasihlah celah seperti ini ya. Tuh masih ada celah. Jadi jangan terlalu kencang-kencang teman-teman masangin kabel tis. Karena kan suatu saat kalian kemungkinan ya akan bongkar, entah itu untuk maintenance ya kan, bersih-bersih dari debu, atau bahkan ganti part, entah itu ganti mobo, ganti PSU dan kawan-kawannya. Dan itu pasti kalian harus bongkar si kabel-kabel manajemen ini. Jadi saran saya sekali lagi, jangan terlalu kencang saat masangin kabel tis. Itu akan merugikan kalian di masa yang akan datang. Rapih bagus, iya benar, memang baik. Tapi jika merugikan kalian, itu sama aja bohong. Jadi untuk kabel manajemen udah segini aja kali ya, cukup lah. Oke, mari kita tutup. Dan masih aman sentosa, bisa tertutup secara sempurna. Memang walaupun casing ini compact, tapi kabel manajemennya masih diperhatikan sama si Tecware ya. Baguslah Tecware, makin hari makin memberi kesan positif. Nah, ini dia dalamannya. Oke, lanjut kita ke part terakhir, yaitu VGA. Nah, untuk VGA sendiri juga ini sebenarnya ada cerita teman-teman. Nah, ini pasti nih pada seneng nih sama cerita-cerita nih. Untuk VGA itu awalnya si subscriber pengen GTX 1060 ya kan, yang versi 6 GB. Harganya itu saya estimasikan di sekitar 11 sampai 1,2 juta. Ternyata pas saya cari GTX 1060 versi 6 GB itu semuanya so ganteng, gila. Bahkan ada yang jual sampai 1,6 juta sampai 1,7 juta. Yang menurut saya itu malah gak masuk akal sama sekali ambil GTX 1060 6 GB. Di harga segitu udah pasti ada GTX 1070 yang polos atau yang TI, atau bahkan si 1660 Super ini. Setelah saya diskusikan dengan si pemilik PC, katanya ambil GTX 1070 aja bang, daripada GTX 1060 yang harganya mirip-mirip. Saya pilihkanlah GTX 1070 ya kan. Saya pilihkan, saya cari. Belum ada yang cocok, ada yang cocok tapi si subscribernya pengen yang full set, yang bagus kondisinya, yang segel kalau bisa. Itu emang agak sulit ya, tapi mau gimana lagi.
Keinginan subscriber harus saya penuhi, ya kan? Cari, ternyata susah nemunya yang kondisi seperti itu. Akhirnya nemulah, tapi beliau jual di sekitar 1,8 jutaan, yang mana itu GTX 1070 polos ya. Menurut saya itu mahal. Akhirnya saya nemu yang ini deh, si MSI Ventus yang GTX 1660 Super. Ini kondisinya full set ya kan. Teman-teman bisa lihat sendiri di sini kondisi VGA-nya. Sangat-sangat baik ya, bahkan hampir tidak ada korosi. Debu pun sangat minim. Saya pantau-pantau ke bagian fan-nya juga ini minim banget sih debunya. Yang jadi pertanda ini VGA memang perawatannya bagus ya dari pemilik sebelumnya. Dan ini dia masih ada segel dari MSI-nya sendiri teman-teman ya. Ini jadi belum direpasta si VGA, tapi pas saya tes kemarin sih suhunya masih sangat normal, masih ada di sekitar 70-an, yang mana itu sangat-sangat baik untuk sebuah GPU yang belum pernah direpasta. Padahal ini GPU kan umurnya udah lumayan ya, tapi suhunya masih oke. Ya pas tahu dapat VGA ini sih saya bener-bener kayak wah ini sih rezekinya si pemilik PC ya, bisa dapat 1660 Super di harga 1650 teman-teman. Bayangin. Awal nemu VGA ini juga saya agak kaget sih, dapat di harga 1650 alias 1.650.000 dengan kondisi yang full set, bersih ya kan, baik, no minus, segel pula. Ini saya langsung mikir, wah ini sih memang rezekinya si pemilik PC ini ya, yang memang bagus rezekinya. Ya semoga ini awet aja sih ya ke depannya. Semoga memang beliau puas lah pakai ini. Karena memang secara performa, ini VGA bener-bener VGA yang mainstream banget teman-teman. Banyak yang jual, banyak juga yang nyari. Tapi per hari ini saya pantau-pantau harganya ada di 1,8, 1,9. Bahkan beberapa yang so ganteng dijual di harga 2 jutaan. Yang mana 2 juta itu sebenarnya harga RTX 2060. Jadi ini dapat di 1,650 full set segel. Kondisinya oke, harusnya termasuk yang cukup oke sih. VGA mainstream ini memang tidak mengecewakan sih. Dulu saya juga pakai yang versi MSI ini teman-teman. Dan memang secara overall performanya saya sangat-sangat puas. Mari kita pasang. Oke, sudah terpasang. Saatnya kita bautin. Untuk VGA seperti ini mau pasang satu baut tuh nggak apa-apa teman-teman. Karena VGA ini kan terhitung yang bukan yang berat-berat banget ya. Dia cuma 2 fan dan seri basic juga. Jadi satu baut aja saya rasa cukup. Lanjut kita pasang kabel PCIe-nya. Dia cuma butuh 1x8 aja ya. Dan voila. Beres. Ini padahal pakai VGA yang 2 fan, mobonya juga yang 2 slot RAM, tapi kelihatannya kayak lumayan penuh ya, karena memang menggambarkan saking compactnya si casing MATX dari Tecware Neo M3 ini. Baiklah teman-teman, ini dia PC mainstream yang sudah jadi andalan banyak orang. Dari zaman murah sampai mungkin zaman mahal sekarang. Saya nggak tahu ya kalau misal masih ada orang yang rakit dengan spek yang sama di harga sekarang. Untuk total harganya akan saya cantumkan di sini aja ya, karena saya agak-agak lupa. Ini pembeliannya per minggu kemarin teman-teman. Untuk harganya ada perbedaan untuk minggu kemarin dan juga minggu sekarang. Jadi ya per PC makin hari makin naik aja harganya ya. Tapi tenang, semuanya saya akan relate-kan per tanggal video ini rilis ya. Misal harga CPU-nya per tanggal sekarang itu harganya sekian, saya akan cantumkan harganya sekian. Saya nggak akan cantumkan harga pas saya beli ya, karena pas saya beli itu harganya memang masih sedikit lebih murah. Untuk looks-nya sih saya cukup suka ya, karena dia lumayan simple, cakep, dan juga ireng tentunya, full ireng, kecuali RAM-nya. Tapi untuk performanya gimana? Apakah sama cakep juga? Mari kita tes aja performa PC akang-akang Bandung ini.
Radiant's top tower is under attack. Submit for judgment. Check this out. Look! Look! Baiklah, segitu aja teman-teman untuk pengetesan performa PC mainstream ini. Mohon maaf ya kalau pengetesannya itu nggak lengkap atau nggak terlalu banyak, karena emang ini lagi dikejar waktu biar si PC ini cepat kekirim ke si pemiliknya. Dan untuk overall performance-nya ya saya suka aja sih, memang layaknya si PC mainstream ya, 5600, GTX 1660 Super. Ya mereka memang bagus, sangat-sangat bagus saya bilang ya. Di resolusi 1080p, terlebih budget yang dikeluarkan kan cuma sekitar 7 jutaan ya. Mungkin kalau zaman dulu atau tahun lalu itu bisa di 6 jutaan teman-teman. Bahkan kalau dengan voucher bisa kurang. Tapi sayangnya untuk per hari ini, per bulan ini, per tahun ini, harga PC ini udah nggak murah, udah nggak mainstream lagi. Yang harusnya PC ini mainstream, sekarang udah nggak bisa dibilang mainstream, udah nggak bisa dibilang price to performance-nya dapat, karena memang semua price udah naik. Jadi ya sekali lagi ya, kalimat price to performance sekarang udah sangat sulit untuk ditemukan. Tapi overall secara looks ternyata casing ini cukup bagus juga teman-teman kalau udah nyala gini ya. Dan hasilnya secara performa maupun desainnya saya suka-suka aja sih. Jadi saya akan berikan nilai Jos Gandos kepada PC ini. Semoga rakitan ini bisa memberikan referensi ya, walaupun memang PC ini mainstream ya, banyak juga yang pakai. Tapi siapa tahu ya kan, di zaman sekarang bisa menjadi referensi baru di era yang semuanya sudah naik, terutama VGA juga sekarang per bulan ini ya udah lumayan naik teman-teman, yang barunya ya, yang second pun banyak yang so ganteng pada naik. Untuk PSU sih so far masih sama aja, Mobo juga so far masih sama, cooler udah ada kabar mau naik tapi sekarang belum naik. Untuk casing sejauh ini sih nggak ada kenaikan harga ya, jadi yang mau rakit monggo cepet-cepet dirakit, gak usah nunggu-nunggu, kecuali memang kamu nabung ya, mau gimana lagi ya kan, harus nunggu. Tapi kalau kamu udah ada uangnya, rakit-rakit aja. Mau DDR3, DDR4, DDR5, pokoknya rakit aja, sesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan kamu. Oke? Like video ini kalau kalian suka, nggak usah di-like juga nggak apa-apa, tapi minimal tinggalkan jejak kalian tentang PC mainstream ini. Kalau warna merah gimana coba? Lah nggak terlalu beda sama orange ya. Kalau biru? Biasa aja. Hijau? B aja. Ungu? Lumayan.